Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Bapak di sini sebagai guru PKN kelas 7 kalian, ingin memberikan materi di pertemuan pertama kali ini. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab 1 yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, perkenalkan dulu nama Bapak Pak Faris, dan nanti ada satu lagi Ibu Rohaiti yang mengajar kalian. Tapi bab 1 ini, dan di pertemuan pertama ini, kalian akan belajar dengan Bapak dulu ya. Oke. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama adalah mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Dan yang terakhir, melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Oke, selanjutnya akan masuk ke sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai masuknya Jepang ke Indonesia, yaitu pada tanggal 8 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Nah, kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang lagi. Karena sebelumnya Belanda, dan setelah Belanda kalah, akhirnya Jepang masuk ke Indonesia. Nah, penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia ada sebagai berikut. Jadi ada 3 poin yang mendasarkan pelaksanaan kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia. Yang pertama, pelaksanaan kerja paksa. Hal ini menyebabkan banyak laki-laki Indonesia dikirim hingga ke Burma, Myanmar untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan berat lainnya dalam kondisi yang buruk. Ribuan orang Indonesia meninggal dan hilang pada saat kejadian itu berlangsung. Pengambilan paksa saat itu, tentara Jepang mengambil makanan, pakaian, dan berbagai keperluan hidup lainnya secara paksa dari keluarga-keluarga di Indonesia tanpa memberikan ganti rugi. Dan yang terakhir ada perbudakan paksa. Perempuan-perempuan Indonesia banyak dipekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang. Selain itu banyak menahan dan memperlakukan warga sipil di kamp-kamp tahanan dalam kondisi sangat buruk. Nah, jadi ada 3 akibat Jepang datang ke Indonesia. Nah, jadi Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Nah, kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak semboyan digunakan oleh Jepang, seperti contohnya adalah Jepang Pelindung Asia, Jepang Semboyan Asia, lalu yang pertama Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Jadi ada 3. Nah, itu adalah semboyan yang diberikan oleh Jepang untuk menarik perhatian warga Indonesia. Lalu kenyataannya sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda. Itu sama aja, jadi mereka itu datang ke Indonesia untuk menjajah bangsa Indonesia. Nah, itu adalah sedikit cerita bagaimana perubahan Pancasila sebagai dasar negara yang diawali dari datangnya Jepang ke Indonesia. Lalu di slide kedua, kita akan belajar mengenai dibentuknya BPUPKI. Nah, kalian pasti sudah tahu apa itu singkatan dari BPUPKI. Nah, pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, itu yang disebut sebagai BPUPKI. Nah, ini BPUPKI itu adalah sebagai janji kemerdekaan dari Jepang. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Nah, jadi selama Jepang berada di Indonesia untuk menjajah, nah sekutu ataupun lawan dari Jepang itu dia perang lagi ke Jepang dan mengambil wilayah-wilayah Indonesia kembali.
Nah, satu persatu daerah dikuasai oleh Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal itu, pada peringatan pembangunan Jawa Baru tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakil dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. Rajiman Widyo-Niningrat dengan 2 wakil ketua yaitu Ichibanse Yoshio dari Jepang dan Suroso. Setelah mengetahui hal itu, Jepang membuat sebuah persiapan kemerdekaan untuk Indonesia. Itu sejarah singkat dari BPUPKI. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sidang pertama yang dilangsungkan oleh BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, sidang ini itu dia membahas tentang dasar negara, yaitu nanti yang kita sudah kenal dengan namanya Pancasila. Nah, BPUPKI mengadakan sidang ini sebanyak 2 kali, sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Kalau sidang keduanya berlangsung tanggal 10 sampai dengan tanggal 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, pada pelaksanaan sidang tidak resmi hanya dihadiri oleh 38 orang. Kegiatan ini berlangsung di masa reses atau masa istirahat antara sidang pertama dan sidang kedua. Tujuannya untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh anggota BPUPKI yaitu Insinyur Soekarno. Nah, jadi di sela-sela tanggal 29 Mei dan 17 Juli itu ada sidang yang namanya sidang tidak resmi. Nah, itu membahas pembukaan. Ada suatu tokoh yaitu yang tadi adalah kedua BPUPKI Rajiman Widyo-Diningrat menyatakan bahwa perlunya suatu dasar negara. Selanjutnya beberapa anggota sidang menyampaikan pendapat tentang dasar negara. Jadi menurut Rajiman Widyo-Diningrat, Indonesia itu perlu suatu dasar negara untuk mengarungi sebagai negara baru gitu kan. Nah, akhirnya beberapa anggota itu memberikan gagasan-gagasannya untuk membuat dasar negara. Nah, rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan yaitu satu dengan yang lain. Namun demikian, rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya. Pandangan para pendiri negara tentang rumusan dasar negara disampaikan berdasarkan sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain. Meskipun diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, tetapi tidak berakar pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia sendiri. Jadi, para tokoh-tokoh ini membuat sebuah gagasan yang dasarnya itu adalah dari perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Jadi bisa dirasakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Itu adalah usulan dari Rajiman Widyo. Nah, kita akan melihat usulan dasar negara dari beberapa tokoh, yaitu yang pertama adalah Muhammad Yamin. Nah, beliau itu membuat 5 unsur dasar yang akan merdeka, yaitu sebagai berikut. Nah, ini adalah gagasan dari Muhammad Yamin. Yang pertama, perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan. Jadi setelah berpidato di sidang BPUPKI, Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang. Konsep yang disampaikan berbeda dengan isi pidato sebelumnya. Asas dan dasar Indonesia merdeka secara tulis menurut Muhammad Yamin itu seperti yang Bapak sebutkan tadi, yang ada di BPT ya. Nah, tapi dijabarkan lagi oleh Muhammad Yaminnya. Jadi lebih panjangkan lagi. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, lalu kedua kebangsaan persatuan Indonesia, ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini hampir seperti Pancasila sekarang ini, tapi nanti akan dibahas lagi
mengenai beberapa usulan dari tokoh-tokoh lain. Nah, di sini sudah kelihatan kan Pancasila itu dibuat itu seperti apa. Nah, selanjutnya adalah dari Mr. Supomo. Jadi pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Supomo juga menekankan bahwa negara Indonesia merdeka bukanlah negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan besar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat atau golongan politik atau ekonomi yang paling kuat. Akan tetapi mengatasi segala golongan dari segala paham perorangan, mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat. Jadi intinya Indonesia itu merakyat. Menurut Supomo, terdiri dari 5 unsur dasar yang akan merdeka, yaitu sebagai berikut. Nah, ini adalah gagasan dari Supomo. Yang pertama, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, dan musyawarah. Tidak jauh beda dengan Muyamin, Supomo ini tetap menunjukkan rasanya persatuan di kalangan bangsa Indonesia. Nah, ini adalah usulan dari Supomo. Dari Presiden pertama Indonesia itu Insinyur Soekarno. Pada saat itu belum jadi presiden karena masih belum merdeka. Nah, ini adalah ada unsur landasan kemerdekaan dari Insinyur Soekarno, yaitu dengan nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, lalu kesetaraan sosial dan ketuhanan yang Maha Esa. Tidak jauh beda dengan dua usulan sebelumnya, sama-sama menunjukkan nasionalisme dan kesejahteraan sosial. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Insinyur Soekarno dalam sidang itu pun menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut bukan dinamakan Pancadharma. Atas petunjuk seorang teman ahli bahasa, rumusan dasar negara tersebut dinamakan sebagai Pancasila yang kita kenal sampai sekarang ini. Pancasila, sila itu artinya itu asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Jadi sila itu asas dari dasar. Nah, jadi panca itu 5, jadi 5 dasar. Gitu maksudnya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke sidang BPUPKI pertama yang akan menghasilkan suatu Piagam Jakarta. Oke. Bapak akan jelaskan bagaimana BPUPKI itu sidang dan akan menghasilkan suatu Piagam Jakarta dan di balik kisah dari rapat BPUPKI. Nah, jadi gini. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia kecil beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan Insinyur Soekarno dengan anggota terdiri dari Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadikusumo, Maramis, Oto Iskandar dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Panitia kecil ini mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah, yaitu Indonesia Merdeka. Usul-usul yang telah dikumpulkan dimasukkan dalam beberapa golongan, yaitu yang ada 9. Yang pertama, golongan usul yang meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya atau secepat-cepatnya. Yang kedua, golongan usul yang mengenai dasar negara. 3, golongan usul yang mengenai bentuk negara dan kepala negara. Lalu yang kelima, golongan usul yang mengenai warga negara. Yang keenam, golongan usul yang mengenai daerah. 7, golongan usul yang mengenai soal agama dan negara. Yang ke-8, golongan usul yang mengenai pembelaan. Dan yang ke-9 atau terakhir, golongan usul yang mengenai soal keuangan. Nah, panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 59 Jakarta yang nantinya akan menjadi saksi pengibaran bendera merah putih di Jakarta tentunya. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 telah mencapai suatu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau undang-undang dasar yang kita kenal sekarang ini. Rapat berlangsung secara alot karena terjadi perbedaan paham antar peserta tentang rumusan dasar negara, terutama soal agama dan negara.
persetujuan Panitia 9 ini termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar oleh Insinyur Soekarno. Rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan nama Muqaddimah atau pembukaan yang kita kenal sekarang. Oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan sebagai Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wirosanjoyo disebut Gentleman Agreement. Jadi ada 3 sebutan untuk pembukaan ini. Nah, selanjutnya, ini Panitia 9 sekarang melaporkan hasil rumusan dasar negara pada saat sidang BPUPKI yang kedua. Nah, jadi naskah Muqaddimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota panitia yang tadi, yang Bapak sebutkan tadi, dikenal sampai sekarang dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Panitia kecil ini memiliki usul-usul berkeyakinan bahwa Muqaddimah dapat menghubungkan, mempersatukan paham-paham yang ada di kalangan anggota-anggota BPUPKI. Jadi diharapkan si Piagam Jakarta ini bisa menyatukan berbagai orang yang ada di BPUPKI untuk satu kesatuan gitu. Selanjutnya naskah Muqaddimah ini dibawa ke sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli, Muqaddimah disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat, naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. Nah, ini hasil Pancasila yang hampir jadi karena sudah adanya kesepakatan dari berbagai anggota BPUPKI. Nah, Bapak akan sebutkan 5 dasarnya, yaitu adalah yang pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang kedua kemanusiaan yang adil beradab, ketiga persatuan Indonesia, lalu keempat kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini yang berbeda dengan Pancasila sekarang itu adalah sang sila pertama, karena yang sekarang adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nanti akan dijelaskan kenapa sih berubah gitu sila pertama itu. Nah, ini jadi pada tanggal 7 Agustus setelah menyelesaikan tugasnya, kan sudah membuat Panitia 9, sudah menghasilkan Piagam Jakarta, akhirnya tugas PPKI dibubarkan dan karena sudah selesai dan digantikan oleh PPKI atau bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Inkai. Oh, nah. Nah, sebelum beres, Bapak ada sedikit penjelasan mengenai PPKI tadi. Jadi sedikit saja. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, latar belakang perubahan sila pertama menurut Muhammad Hatta bermula dari datangnya utusan Opsir Kaigun atau Angkatan Laut Jepang. Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta tersebut. Kalimat yang dimaksud adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, karena mereka bukan pemeluk agama Islam, jadi mereka mungkin keberatan. Terhadap keberatan tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Ki Haji Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teku Muhammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan supaya tidak terpecah sebagai bangsa. Tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantikannya dalam rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut. Nah, jadi hasilnya itu adalah Pancasila yang sekarang ini. Nah, jadi intinya adalah perubahan sila pertama itu dikarenakan adanya ketidaksepakatan dari anggota-anggota yang lain yang tidak beragama Muslim, karena mereka mungkin mempunyai andil juga dalam sebuah kemerdekaan Indonesia. Nah, akhirnya hasilnya adalah Pancasila yang sekarang kita kenal. Oke.
Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas atau tidak enak di hati. Pelajaran kali ini cukup kita sudahi saja. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Rohaiti karena kita akan berbagi pembelajaran. Nah, untuk hari ini kita sudahi saja. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.